Baik, pada video kali ini akan dilanjutkan pembahasan tentang transformasi Laplace. Khususnya di sini akan diberikan beberapa contoh terkait. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu bahwa meskipun dalam video-video sebelumnya diberikan bahwa f-nya itu adalah ft, f kecilnya itu adalah ft, fungsi yang mau ditransformasikan adalah ft, dan artinya fungsinya dalam variabel t. Terkadang juga di beberapa kasus itu tidak masalah sebenarnya dalam variabel apapun, selama tidak mirip dengan hasil transformasinya. Jadi bisa juga di sini nanti dalam variabel x. Tentu di sini variabel x-nya tetap besar sama dengan 0. Fungsinya kita definisikan seperti itu. Mirip dengan ini. Contohnya Laplace dari Euler pangkat ax. Ini mirip dengan yang kemarin, Laplace yang pada video sebelumnya mirip dengan yang Laplace Euler pangkat at, jadi sama saja hasilnya, makanya sama di sini, super s kurang a sama, karena ini sama saja. Cuma ini ceritanya fungsinya begini, dia fx, kalau yang kemarin itu ft, ini dengan x nya besar sama dengan 0. Transformasinya ini begini, Laplace dari fx, itu sama saja. Baik, kita langsung ke contoh yang selanjutnya karena ini kan sudah dibahas pada contoh sebelumnya. Misalnya kita punya fungsinya itu adalah fx sama dengan s pangkat n tambah t, seperti itu. Integral 0 sampai a hingga, atau Laplace-nya kan e pangkat minus sx. Karena di sini dalam x bukan dalam t lagi. Kalau di sini t pangkat n tambah 1, ya di sini pakai t. Tidak masalah juga sebenarnya, ini kan penyimbolan. Kita buat seperti ini supaya terbiasa menggunakan sembarang simbol selama tidak sama dengan s. Jadi integral 0 sampai a hingga Euler pangkat minus sx kali x pangkat n tambah 1, yaitu fx nya dx. Hasilnya nanti diperoleh, integralkan saja ini. Kalau ini diintegralkan nanti hasilnya seperti ini. Diintegralkan hasilnya seperti ini. Ini integral parsial. Jadi di sini pakai u dv. Saya kira cukup jelas ininya. U nya itu yang ini yang bisa habis, yang dalam hal ini x pangkat n tambah 1. dv nya itu ini, dv nya ini yang merah. Jadi di sini dv nya adalah e pangkat minus sx dx. Sehingga kalau kita integralkan diperoleh v nya sama dengan ini apa tadi, e pangkat minus sx. Berarti sini minus super s e pangkat minus sx, itu integralnya. Saya kira itu cukup jelas, makanya ini v nya di sini seperti ini. Ini kan ini mirip. V nya itu ini tadi yang merah adalah dv nya di sini, ini dv ini. U nya itulah x pangkat n tambah 1, di sini x pangkat n tambah 1, batasnya 0 sampai a hingga. Batasnya 0 sampai a hingga sini. Selanjutnya ditambah dengan integral v du. V nya tadi yang mana? V nya tadi ini. Karena dia minus jadi tambah di sini. Integral parsial. V du nya berapa? X pangkat n tambah 1 diturunkan. Berarti hasilnya n tambah 1 dalam kurung itu n tambah 1 dikali x pangkat n. Ini n tambah 1 kan tidak ada pengaruhnya dengan x, dikeluarkan ini seperti ini. Selanjutnya kita lihat ini apa, ini modelnya seperti ini. Ini kan bentuk dari Laplace x pangkat n, ya. Saya kira cukup jelas ini bahwa ini adalah bentuk Laplace dari x pangkat n. Untuk yang ini nilainya 0 semua. Mengapa? Ketika ini tak hingga, maka limitnya di minus s pangkat x, itu kan berarti seper e pangkat s pangkat x, Euler pangkat sx. Jadi di sini s nya positif pasti, karena kalau s nya negatif itu tidak ketemu jawabannya. Jadi s nya positif, ini s positif di sini, x nya nanti, berarti di sini diperoleh kesimpulan s nya harus besar 0 syaratnya. Nanti diperoleh ini nanti 0. Kemudian ini yang dikurangi untuk batas 0-nya di sini x-nya. 0 pangkat n tambah 1 kan 0.
maka 0 hasilnya itu, maka tinggal ini yang kita dapatkan ini. Seperti itu. Makanya dapatnya n tambah 1 per s Laplace dari s pangkat n. Nah, berdasarkan model ini kita bisa turunkan nilai-nilainya. Seperti ini. Nah, Laplace x kan kita sudah kerjakan. Laplace x belum ya, yang sudah dikerjakan itu Laplace 1. Laplace x nanti sama dengan 1 per s. Laplace 1 sama dengan 1 per s kuadrat. Dari mana ini? Ini. Laplace x kan berarti x pangkat 1. S pangkat 1 berarti kan S pangkat ini. Nah, berarti kalau S pangkat 1, maaf, mana tadi? Kalau X pangkat 1 berarti di sini kan sebenarnya ini samakan saja ini. Berarti ini n-nya berapa? N-nya 0. Kalau n-nya 0 berarti ini 0 tambah 1 1, berarti ini yang ini 0 tambah 1, ini 0 tambah 1 per s, berarti di sini per s. Laplace dari x ini x pangkat n, di sini n-nya berapa tadi? 0, berarti x pangkat 0 berarti 1, berarti Laplace 1. Kita sudah menghitung sebelumnya Laplace 1 itu hasilnya 1 per s. Maka di sini 1 per s kuadrat ini. Saya kira cukup jelas. Untuk x kuadratnya, Laplace x kuadrat berarti untuk yang ini n-nya berapa di sini? N-nya sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sini 2, berarti di sini hasilnya 2. Seperti itu. Di sini 2 per s mengikut di sini. Berarti kalau begitu itu 2 per s. Selanjutnya ini 2 per s. Kemudian ini Laplace dari ini x pangkat n. Di sini tadi n-nya berapa? 1, berarti s. Ini sudah ada hasilnya kan? Ini Laplace x ini 1 per s kuadrat. Berarti di sini 2 faktorial per s pangkat 3. Akhirnya kita teruskan rumus ini, diperoleh nanti Laplace x pangkat n sama dengan ini secara induktif, sama dengan n faktorial per s pangkat n tambah x tambah 1, n faktorial per s pangkat n tambah 1. Tentu di sini diperhatikan bahwa batasnya s besar 0. Berdasarkan tadi formulasi yang di sini, yang di atas ini, harus s-nya besar 0. Seperti itu. Saya kira cukup jelas untuk ini contoh yang terkait dengan bentuk x pangkat n tambah 1. Sekarang bagaimana kalau ininya pangkatnya tidak bulat? Kita lihat di contoh selanjutnya. Misalkan a-nya lebih dari 0 adalah suatu bilangan, maksudnya di sini bilangan real. Maka Laplace dari x pangkat a ini bisa ditulis seperti ini. Kemudian dilakukan bentuk seperti ini, transformasi. Di sini mungkin agak ribet sedikit karena dia menggunakan fungsi gamma. Nanti terakhirnya didapat ini. Ternyata Laplace x pangkat a sama dengan ini. Gamma a tambah 1 per s pangkat a tambah 1. Nah, tentu di sini ketika a-nya itu bilangan asli, maka berlaku ini. Akan ketemu juga ke sini nanti. Kalau a-nya bilangan asli. Kalau tidak ya langsung gunakan fungsi gamma. Fungsi gamma silakan di ini ada sendiri kajiannya. Di statistika kalau tidak salah sudah pernah dipelajari itu harusnya. Fungsi gamma. Baik, kita melaju ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada contoh 45.5. Laplace dari cos AX. Jadi di sini fx-nya itu fx-nya sama dengan cos AX, di mana x-nya domainnya x itu lebih sama dengan 0. A-nya itu suatu bilangan tertentu, bilangan real. Kita coba lihat. Integral 0 tak hingga ini definisi Laplace seperti ini. Kemudian kita gunakan parsial. Ini parsialkan di sini. Berarti cosnya adalah dv-nya ini adalah cos AX dx. U-nya adalah ini Euler pangkat minus xs. Jadi ini jadi U-nya, ini jadi dv-nya. Kemudian kerjakan secara parsial. Sini dapat ini realnya. Ini per A nya bisa difaktorkan, didistribusikan keluar jadi S per A di sini. Ini tadi hasilnya apa ini? Ini hasilnya tetap 0.
Mengapa? Saat tak hingga di sini Euler pangkat S. Tentu di sini nanti muncul batasnya. Ini pasti di sini S besar dari 0. Supaya di sini nilainya ada. Kalau tidak ada nilainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari situ ini VDU-nya. V-nya yang di sini, DU-nya ini DU-nya. Seperti itu, DU dx, ini DU-nya. Ini adalah DU. Ini tadi kan V dari V. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita sudah punya ini 0, maka tinggal ini yang kita kerjakan. S per A ini jadi tambah karena di sini minus tadi S per A sini. Kita kerjakan lagi parsial, tetap sama. Ini tetap jadi U-nya. Ini tetap jadi DV-nya. Parsial lagi. Nah, dapat ini. Saya kira cukup jelas. Kemudian dari sini parsialnya UV. V-nya berarti dalam cos nanti ini V-nya, ini U-nya. Kenakan batas 0 tak hingga. Kemudian ini minus S per A, di sini VDU-nya. V-nya ini, DU-nya ini minus, nanti jadi plus juga di sini kalau seperti ini modelnya ini. Tidak jadi karena ini minus S, di sini minus A. Sehingga di sini A kuadrat di sini ini, A kuadrat. Lepes dari cos AX ini. Modelnya ini bisa disederhanakan ini, minus S-nya ke sini, S kuadrat. Saya kira cukup jelas. Ya. Selanjutnya ini bagaimana? Ini kalau kita substitusikan tak hingga selama S-nya besar 0, maka hasilnya 0. Kemudian kalau kita substitusikan 0, cos 0 itu hasilnya berapa? Cos 0 itu hasilnya 1. Karena cos 0 itu hasilnya 1, maka cos 0 hasilnya 1, maka di sini hasilnya ini minus, tapi ini kan di belakang nanti. Pengurang nanti jadinya positif, berarti nanti S per A kuadrat ini A-nya, kuadratnya. Sedangkan di sini 1. Ini bentuknya. Saya kira cukup jelas ini bentuknya. Kalau mau dikeluarkan di sini bisa. Ini jadinya S per A Euler pangkat minus S X cos A cos AX per minus A. Ini S-nya ganti dengan menuju tak hingga. Ini berarti kalau menuju tak hingga ini hasilnya 0. Ini tidak peduli lagi di sini. Dikurangi dengan SE minus SX cos AX per minus A. X-nya ganti dengan 0. Sini 0. Ini 0 1, di sini 0 berarti 1 juga. Cos 0 kan 1. Berarti ini nanti akan dapat S per A. Kalau di situ S per A. Oh, di sini tadi ada ya. Di depannya ada. Ini ada per A-nya juga di sini. Ini tadi per minus A di sini. Ini ada per A-nya juga. Di sini nanti A kuadrat. Minus dengan minus jadi positif, makanya di sini dapat ini. Seperti itu. Sehingga kita peroleh menggunakan sifat ini. Kita reduksi di sini sama-sama ada ini. Sama-sama ada ini. Saya pakai warna lain supaya jelas. Sama-sama ada ini bentuknya ada. Maka kita reduksi, akhirnya nanti diperoleh ini. Jadi Laplace dari cos AX sama dengan S per S kuadrat tambah A kuadrat dengan batas S besar 0. Jadi batas ini akan kelihatan di proses integralnya. Di sini kita periksa. Jadi kalau kita tidak tahu proses integralnya, maka kita tidak temukan batasnya. Padahal ini batasnya menentukan nilai. Sebagaimana definisi transformasi Laplace. Demikian juga caranya dengan untuk yang Laplace dari sin AX. Berarti sin AX nanti dapatnya ini. Prosedurnya serupa dengan di atas. Saya kira cukup jelas sampai di sini.